Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Allah. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang ketika pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta dan kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas bab 15 ini adalah suatu madah cinta kasih atas kebahagiaan Tuhan yang menemukan kembali seorang pendosa. Kepada orang-orang Farisi yang mempersalahkan Yesus karena menyayangi para pendosa, maka diceritakan oleh Yesus tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini termasuk salah satu yang paling indah dari seluruh kitab suci. Namun perumpamaan ini puncaknya itu terjadi pada bagian reaksi anak sulung terhadap sikap ayahnya. Karena bagian ini dapat dikatakan merupakan jawaban Yesus atas kritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap persahabatannya dengan orang yang berdosa, para pemungut cukai itu. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu adalah anak sulung. Ya, mereka adalah anak sulung yang belum pernah melanggar perintah Bapa di surga. Mereka sangat taat pada aturan hingga tidak pernah melanggar. Tetapi kasih Allah itu rupanya belum pernah mereka alami, karena mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anak. Namun mereka hidup sebagai orang upahan. Mereka menantikan upah atas kesalehan mereka. Jadi kalau saya berbuat baik, saya harus dapat pahala itu, sehingga saya menjadi suci, menjadi saleh. Nah, karena itu mereka menjadi sangat marah ketika melihat Yesus yang menerima orang berdosa. Bagi mereka, orang-orang ini tidak patut untuk menerima persahabatan semacam itu. Orang-orang ini hanya patut dimarahi, ditolak oleh
orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka tidak sadar bahwa justru orang berdosa ini memerlukan cinta yang istimewa agar apa? Mereka dapat bertobat. Mereka tidak tahu bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang itu bertobat. Mereka tidak sadar bahwa Yesus sedang merayakan kehidupan. Yesus sedang bersuka cita karena menemukan kembali yang hilang itu. Sedangkan mereka tetap berada di luar dan hidup dengan bersungut-sungut. Meskipun Yesus telah membujuk mereka supaya masuk, mengalami keselamatan, mengalami kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan akan datang dengan sendirinya kalau sikap Yesus ini kita wartakan. Mewartakan Yesus itu berarti kita mengundang orang kepada pertobatan. Sayang, gambaran Yesus yang biasa bergaul dengan orang berdosa ini jarang kita temukan lagi dalam gereja di Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, kalau bapak kita itu bahagia sebab anaknya telah pulang, maka saudaranya itu hendaknya ikut juga berbahagia. Dan itulah pokok permintaan Bapa di surga kepada anak-anaknya. Bagaimanapun juga pengakuan bahwa kita telah berdosa, bahwa kita tidak pantas disebut anak Allah lagi, ini merupakan suatu unsur yang penting dalam pertobatan. Karena dalam berdosa itu kita telah merusak citra kita sebagai anak. Dan kita tidak pantas lagi disebut anak. Kita hanya pantas menjadi orang upahan. Akan tetapi Yesus tidak mau kita menjadi orang upahan. Yesus mau kita tetap menjadi anak. Dan Dia tidak mau melihat apa yang telah lewat. Dia hanya mau melihat pertobatan kita. Dan dalam pertobatan itu Dia mau merayakan kehidupan kembali. Dan itulah sukacitanya.